Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia. Kali ini kita akan bersama-sama membahas soal evaluasi 2 ya. Soal evaluasi 2 tema 5 subtema 2 ya, tema cuaca, subtema perubahan cuaca. Mari kita mulai bersama-sama. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Baik, mari kita mulai dari soal PPKN terlebih dahulu ya. Soal nomor 1. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari titik-titik. Apakah A. beraneka suku bangsa, B. sekelompok orang yang berkuasa, atau C. orang-orang dari asal daerah yang sama? Jawaban yang tepat adalah beraneka suku bangsa ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin dalam video pembelajaran yang kemarin itu. Sudah saya jelaskan bahwa Indonesia terdiri atas merupakan negara kepulauan ya, yang terdiri dari banyak suku bangsa dari Aceh sampai Papua ya. Nah, karena terdiri dari banyak suku bangsa, maka Indonesia pun kaya akan budaya ya, keanekaragaman budaya dan adat istiadat. Oke, jadi jawabannya untuk yang nomor 1 adalah A ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Saling membantu dan bekerja sama akan menciptakan titik-titik. Apakah A. permusuhan, B. persatuan, C. rasa saling benci? Cukup jelas ya, saling membantu dan kerjasama tentu akan menciptakan persatuan ya. Itulah manfaat kerjasama ya. Jadi manfaat kerjasama selain menjadikan pekerjaan menjadi cepat selesai ya, pekerjaan yang ringan menjadi pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Kerjasama juga bermanfaat untuk mempererat persatuan ya, mempererat kekompakan, persatuan, mempererat persahabatan ya. Jadi kerjasama ini adalah kata lain dari gotong royong ya. Jadi saling membantu dan kerjasama akan menciptakan persatuan. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Contoh menjaga kerukunan dalam keberagaman adalah titik-titik. Apakah A. berkumpul dengan teman yang berasal dari daerah yang sama, B. mengolok-olok teman yang berbicara dengan logat daerah yang khas, atau C. memperhatikan teman saat sedang mengutarakan pendapatnya? Jelas ya, jawabannya adalah yang C. memperhatikan teman saat sedang mengutarakan pendapatnya. Ini mungkin ketika sedang bermusyawarah ya, atau sedang rapat. Ketika ada teman yang sedang mengutarakan pendapatnya, kita harus menyimak dan memperhatikannya. Selain itu juga harus menghormati apa yang dia sampaikan ya, meskipun berbeda dengan pendapat kita, tapi kita harus menghormatinya. Nah, dari perbedaan pendapat itu nanti yang memutuskan adalah forum musyawarah ya, sesuai mufakat, kesepakatan bersama yang bagaimana ya, apakah pendapat kita yang diterima atau pendapat teman kita yang diterima ya. Dan semua anggota musyawarah harus menghormati keputusan bersama. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Titik-titik merupakan budaya bangsa Indonesia. Apakah A. gotong royong, B. permusuhan, C. persatuan ya. Yang merupakan budaya bangsa Indonesia gotong royong ya. Gotong royong ini merupakan budaya bangsa Indonesia. Selain itu persatuan juga merupakan budaya bangsa Indonesia juga ya. Nah, jadi jawabannya bisa A, bisa C ya. Yang jelas kalau menjawab yang B ini permusuhan salah ya. Tapi kalau disuruh memilih antara A dan C, lebih
lebih condong ke yang A, gotong royong ya. Lanjut ke soal nomor 5. Kita menolong orang lain sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya. Ya. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya. Kalau kita punya uang ya kita tolong dengan memberinya uang bisa ya. Misalnya dalam lingkungan kita sedang ada tetangga yang kesusahan, misalnya rumahnya terkena angin ribut ya, terkena badai misalnya, atau terkena topan begitu ya, rumahnya roboh ya. Nah, kemampuan kita yang kita miliki apa? Kalau kita punya material bangunan seperti semen atau kayu ya, kita bantu dengan itu ya, dengan semen itu yang kita miliki ya, semampu kita ya. Kalau kita kebetulan tidak punya cukup uang untuk disumbangkan ya, tidak punya material ya, kita punya tenaga, kita bantu dengan tenaga kita, ikut membantu memperbaiki rumah tetangga kita yang rusak. Intinya adalah kita menolong orang lain sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Lanjut nomor 6. Apa yang akan kamu lakukan jika memiliki teman sekelas yang sering tidak masuk karena sakit ya. Jelas kita harus selalu menghiburnya, kemudian memberikan semangat ya, mensupport, memberikan semangat supaya lekas sembuh ya. Kita juga boleh ya menengoknya ya, kita menengoknya ya, kecuali kalau masa-masa sekarang masa pandemi ya, kadang-kadang menengok orang sakit ini tidak diperbolehkan ya. Nah, ini kalau di luar pandemi ya, pada saat situasi sudah normal ya, kita kalau ada teman yang sakit ya kita jenguk ya, kita tengok, karena kalau sedang sakit ini akan senang ya apabila ditengok ya, dihibur dan diberikan semangat agar lekas sembuh. Selain itu kita juga boleh untuk ya memberikan masukan, memberikan saran yang kita tahu ya terkait dengan penyakit tersebut ya. Misalnya ada teman kita yang sakit batuk sudah lama tidak sembuh-sembuh ya, kalau kita tahu bagaimana cara meredakan batuk tersebut ya, kita kasih tahu ya, kita sarankan kepada dia, boleh ya. Oke, soal PPKN ini sudah selesai, kita bahas bersama, kita kerjakan dan bahas bersama. Kita lanjut ke soal bahasa Indonesia nomor 7. Pernyataan berikut yang tepat adalah titik-titik. Apakah A. Cuaca dapat dengan cepat berganti, B. Cuaca cerah akan terjadi sepanjang waktu, atau C. Awan akan selalu menutupi langit. Pernyataan yang tepat adalah yang A. Cuaca dapat dengan cepat berganti ya, baik berganti dalam satu hari ataupun berganti pada keesokan harinya ya. Contoh perubahan cuaca yang terjadi dalam satu hari misalnya pagi hari ini ya, cuaca kelihatannya cerah, tapi ketika siang hari selepas zuhur atau menjelang asar sore hari tiba-tiba cuaca menjadi mendung dan hujan turun dengan lebat pada malam hari. Nah, ini dalam satu hari pun cuaca bisa dengan cepat berganti. Oke, sekarang yang nomor 8. Titik-titik mendatangkan manfaat bagi petani untuk mengairi sawah dan ladang. Apakah A. Cuaca cerah, B. Cuaca cerah berawan, atau C. Cuaca hujan? Kalau mendatangkan manfaat untuk mengairi sawah ya tentu cuaca hujan ya, petani tidak perlu repot-repot untuk mencari air ya, air sudah datang dengan sendirinya ya, sehingga petani tidak perlu mengusahakan air ya untuk mengairi sawah ya. Sawah yang kekurangan air ya, sawah dan ladang yang kekurangan air tentu tidak akan subur ya. Oke, jadi cuaca itu memang bermanfaat bagi manusia, baik cuaca cerah maupun cuaca hujan ya. Masing-masing ada kelebihan, ada manfaatnya sendiri-sendiri ya. Kalau cuaca hujan bagi petani ya bermanfaat ketika mengairi sawah.
Cuaca cerah apakah bermanfaat juga untuk petani? Iya dong, ya. Cuaca cerah juga bermanfaat bagi petani ketika sedang menebar benih padi, ya. Ketika sedang menebar benih padi, ini cuaca cerah, ya. Nih, atau ketika sedang panen. Nah, ketika sedang panen ini cuaca cerah. Ini sangat bermanfaat bagi petani. Petani panen ketika musim kemarau, ya. Dan ketika musim penghujan petani ini mulai menanam. Lanjut ke nomor 9, pekerjaan yang diuntungkan saat musim hujan adalah titik-titik. Apakah A. penjual es, B. penjual bakso, atau C. pilot? Jawaban yang tepat tentu saja adalah penjual bakso, ya. Karena ketika musim hujan ini keadaan udara atau hawa udara ini sangat dingin sehingga kita memerlukan sesuatu untuk menghangatkan tubuh kita. Kita pengen mengkonsumsi makanan atau minuman yang hangat, ya, yang bisa menghangatkan tubuh kita. Maka penjual bakso ini sangat diuntungkan. Banyak orang yang mencari makanan hangat ketika hujan. Penjual bakso. Kalau penjual es, nah, ketika cuaca panas, ya. Ketika haus, ya, minum es segar, gitu ya. Nah, sedangkan pilot ini ketika musim hujan, apalagi hujan badai ini kurang menguntungkan, ya. Karena ketika hujan turun dengan deras, badai disertai angin yang kencang, bisa-bisa pilot ini gagal terbang, ya. Pesawat ini gagal terbang, tidak boleh terbang, ya. Takut terjadi kecelakaan, ya, ada bencana yang melanda. Lanjut ke soal nomor 10. Titik-titik adalah gabungan kata-kata yang memiliki makna di bidang tertentu, ya. Apakah A. kata khusus, B. istilah khusus, atau C. kalimat, ya. Ini adalah istilah khusus, ya. Jadi istilah khusus itu merupakan gabungan kata-kata yang memiliki makna di bidang tertentu, ya. Misalnya istilah khusus itu di bidang tertentu itu misalnya apa? Bidang olahraga misalnya, ya. Bidang olahraga, bidang kesehatan atau bidang kedokteran, bidang pendidikan. Ini ada istilah-istilah tertentu, ada istilah-istilah khusus, ya. Kalau yang suka sepak bola misalnya, ya, kemarin saya jelaskan ketika ada yang suka sepak bola pasti tahu istilah namanya tendangan pojok. Nah, tendangan pojok itu istilah khusus di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Nah, ini istilah khusus, ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 11. Saat cuaca panas kita harus minum banyak air agar terhindar dari dehidrasi. Dehidrasi itu apa? Kekurangan cairan di dalam tubuh kita. Sekarang nomor 12. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh saat terjadi perubahan cuaca yang ekstrim? Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh saat terjadi cuaca yang ekstrim? Nah, cuaca yang ekstrim itu adalah cuaca apa? Cuaca yang tidak seperti biasanya. Kalau panas sekali, ya. Kalau dingin ya dingin sekali. Nah, ini cuaca yang ekstrim, ya. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh kita yang bisa kita lakukan antara lain adalah makan makanan yang bergizi. Nah, ini yang pertama, makan makanan yang bergizi 3 kali sehari. Nah, jangan menunda-nunda waktu makan kita. Waktunya makan ya makan. Banyak minum air putih. Nah, selain makanan yang bergizi, kita harus banyak minum air putih karena sangat bermanfaat menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh, serta meningkatkan tenaga. Nah, ini meningkatkan tenaga. Olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, ya. Kemudian mengkonsumsi vitamin untuk menambah daya tahan tubuh, ya. Kemudian menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri kita. Dan pada saat cuaca ekstrim kita bisa membawa barang-barang yang diperlukan, ya. Misalnya ketika musim hujan, ya, sering hujan deras, maka kita siapkan barang-barang yang diperlukan, misalnya jas hujan atau payung, jaket.
Itu ya untuk soal nomor 12 kita sudah selesai. Kita lanjutkan ke soal nomor 13, soal matematika. Perhatikan gambar di samping. Ini gambar pecahan. Ya, ada sebuah persegi ya. Ini pecahan berapa ini? 1 2 3 4. 4/8. 4/8. Ini tandanya adalah lebih kecil. Nah, 4/8 ini lebih kecil dari titik-titik. Oke, mari kita bandingkan. Tadi 4/8 ya. Ini kita bandingkan 4/8 itu lebih kecil dari titik-titik. Apakah lebih kecil dari A 2/8? Ya, ini kan 2 kan? 1 2 2/8. Atau yang B 1 2 3 4 5 5/8. Atau yang C 4/8 4/8 juga. Jawabannya yang tepat adalah yang mana? Yang B ya. 4/8 itu lebih kecil dari 5/8. Kalau dari 2/8, 4/8 itu lebih besar. Yang C sama dengan. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Urutan yang tepat dari bilangan terkecil hingga terbesar adalah titik-titik. Ya, kita diminta untuk mengurutkan bilangan pecahan. Apakah yang A 5/3, 3/3, 1/3, B 3/5, 7/5, 9/5, atau C 4/7, 2/7, 6/7. Oke, yang diminta adalah bilangan yang terkecil hingga terbesar. Nah, kita lihat semua opsi jawaban ini ya. Dari yang A sampai yang C ini semuanya penyebutnya sama ya. Kalau penyebutnya sama kita tinggal urutkan. Kalau yang A ini berarti urutan dari yang terbesar 5, 3, 1. Kita tinggal lihat pembilangnya ya. Kalau penyebutnya sama kita gampang mengurutkannya ya. Semakin besar pembilangnya maka itu nilainya juga semakin besar ya. 5, 3, 1 ini berarti dari yang terbesar hingga yang terkecil. Berarti bukan yang A jawabannya. Sekarang yang B dari yang terkecil ke yang terbesar ini berarti yang B ya. 3, 7, 9. Ya, ini sudah urut. Kalau yang C ini tidak urut ya. 4/7 ini lebih besar dari 2/7, tapi 2/7 ini lebih kecil dari 6/7. Nah, ini urutan dari yang besar ke kecil. Kalau yang B dari kecil ke besar. Kalau yang C ini acak ya, tidak urut. Nah, lanjut ya. Sekarang ke soal nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar pecahan ya, berupa lingkaran ini. Lingkaran yang sebelah kiri yang berwarna ungu ini nilainya adalah 1 per berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1/8 ya. Kalau yang lingkaran sebelah kanan ini nilainya adalah 1 ya, 1 per 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/6. 1/8 kita diminta untuk membandingkan dengan 1/6. Nah, ini kita lihat yang ungu dengan yang orange ini lebih besar yang mana? Sudah kelihatan ya, lebih besar yang 1/6 ya. Ini lebih luas kan daerahnya. Berarti 1/8 lebih kecil dari 1/6 ya. Nih, berarti tanda yang tepat adalah yang B. Oke ya. Sekarang yang nomor 16. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah titik-titik. 6/17 kita bandingkan dengan 1/3. Nah, untuk membandingkan pecahan kita bisa gunakan gambar seperti ini atau dengan cara kalikan silang ya. Kalikan silang itu bagaimana? Ingat ya yang dijelaskan Bu Puji kemarin. Pembilang pada bilangan pertama ini kita kalikan dengan penyebut pada bilangan kedua ya. Kemudian bilangan kedua kita kalikan dengan penyebut bilangan pertama. Oke, kita kalikan silang seperti ini. 6 kali 3. 6 kali 3 ini berapa? 18 ya. Sekarang kita kalikan silang ya. Yang bilangan kedua kita kalikan dengan penyebut bilangan pertama. 1 kali 17 berapa hasilnya? 17. Nah, 18 sama 17 itu lebih besar mana? 18 ya.
18 lebih besar dari 17. Nah, ini 18 ini tadi asalnya dari 6 kali 3. Jadi 6/17 ini lebih besar. Ini tandanya kita tinggal pilih aja nih ya. 6/17 lebih besar dari 1/3 ya. Gitu ya. Sudah paham ya anak-anak ya? Sekarang ke soal nomor 17. Beri tanda yang tepat pada gambar di bawah ini ya. Gambar yang sebelah kiri ini 1 2 3 4 5. 1 2 berarti 2/5 ya. Yang sebelah kanan 1 2 3. 3/1 2 3 4. 3/4 ya. Ini sudah kelihatan ya, 3/4 ini lebih luas atau lebih besar daripada 2/5 ya. Bisa dibuktikan lagi dengan cara kita kalikan silang. 2 kali 4 ini 8 ya. Sedangkan 3 kali 5 itu 15. 8 itu lebih kecil dari 15. Tandanya berarti lebih kecil kan? Ini tandanya lebih kecil, berarti 2/5 lebih kecil dari 3/4. Tandanya yang benar adalah seperti ini. Nah, ini tanda lebih kecil ya. Oke, lanjut ke soal terakhir nomor 18. Ini saya hapus terlebih dahulu ya. Saya hapus terlebih dahulu. Saya jelaskan ulang ya. Bandingkan antara 3/8 dengan 2/7 ya. Kita kalikan silang. 3/8 kita bandingkan dengan 2/7 dengan cara kalikan silang. Oke, 3 kali 7 berapa? 21 ya. Sedangkan 2 kali 8 itu 16. 21 dengan 16 kita bandingkan lebih besar mana? Lebih besar 21 ya. 21 itu lebih besar dari 16. Jadi tandanya tinggal kita pindah aja seperti ini. Jadi 3/8 lebih besar dari 2/7 ya. Begitu ya anak-anak ya. Sudah cukup jelas ya. Insya Allah untuk pembahasan membandingkan bilangan pecahan dengan cara mengalihkan silang akan saya share video pada video tersendiri ya, yang khusus membahas tentang membandingkan pecahan. Oke, kita lanjut ke soal SBDP ya. Lagu Hujan diciptakan oleh titik-titik. Apakah A. Ibu Kasur, B. A.T. Mahmud, atau C. Pak Dal? Nah, oke. Lagu Hujan ini diciptakan oleh Pak A.T. Mahmud ya. Jadi yang B jawabannya. Lanjut ke soal nomor 26. Di dalam lagu Hujan, payung warna-warni diibaratkan dengan A. pelangi, B. lampu, atau C. jamur. Diibaratkan dengan jamur ya. Seperti jamur yang tumbuh subur, nah, disirami hujan rintik-rintik. Nah, ini jamur. Oke, lanjut ke nomor 27. Gerakan tarian dengan iringan lagu hujan diawali dengan A. merentangkan tangan, B. mengayunkan payung, atau C. berdiri tegak. Jawabannya adalah dengan berdiri tegak ya. Kita berdiri tegak dulu, kemudian merentangkan tangan, dan yang selanjutnya adalah mengayunkan payung. Lanjut ke nomor 28. Terdapat titik-titik ragam gerak tari hujan ya. Apakah ada 1, B2, atau C3? Ada 3 ya. Ada 3 ragam gerak tari hujan. Kalian bisa periksa atau bisa cek ya, materi tentang ragam gerak tari hujan itu pada halaman 48 ya. Ada ragam 1, ragam 2, dan ragam 3. Silahkan kalian baca pada buku kalian halaman 48. Kemudian nomor 29. Lagu Hujan memiliki tempo titik-titik. Nah, temponya cepat ya. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik. Nah, ini lagunya dengan tempo cepat. Ciri-ciri lagu dengan tempo cepat itu adalah lagu yang dinyanyikan dengan gembira. Nah, kalau lagu yang sedih ini biasanya temponya lambat. Nah, kemudian nomor 30, lanjut.
ke soal terakhir nomor 30. Apa manfaat memperhatikan hitungan saat melakukan tarian dengan iringan lagu hujan? Kalau memperhatikan hitungan itu berarti menjadikan tarian menjadi selaras ya. Menjadikan tarian menjadi selaras. Nah, ini jawabannya. Oke. Dengan demikian kita sudah selesai membahas soal evaluasi 2 ya. Evaluasi 2 kita sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila dalam penjelasan ini terlalu cepat, ada yang masih belum paham ya, silahkan kalian nanti tanyakan ya ke wali kelas masing-masing ya, 3A kepada saya, 3B ke Bu Hayu, dan 3C ke Bu Uci ya. Silahkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran yang selanjutnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.